Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Sejarah ringkas perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10 orang para sahabatnya, di mana kita telah masuk pada pasal penyebutan tentang pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Makkah, dan juga diceritakan tentang safarnya Rasulullah bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam, dan bagaimana pernikahan Rasulullah dengan istri pertama beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Ya, maka sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh sebagai anak yatim yang kemudian beliau dirawat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib selama kurang lebih 2 tahun. Dan setelah meninggalnya Abdul Muttalib, maka kembali beliau dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, dan telah kita sebutkan bahwasanya Abu Talib terpilih merawat dan mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat dekat dengan bapak Nabi, yaitu Abdullah. Dikarenakan Abu Talib dengan Abdullah adalah saudara seibu dan sebapak, saudara kandung dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Sehingga dari paman-paman beliau yang lain, yang lebih berhak untuk merawat Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib. Nah, Abu Talib inilah yang merawat Nabi dari semenjak Nabi berumur 8 tahun, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian juga telah kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari segala kotoran jahiliyah dan dari segala aib, segala yang tidak baik yang merupakan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah tatkala itu. Iya. Dan ini sebagai proses persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya tatkala beliau kelak diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Makanya telah kita sebutkan bagaimana proses dibersihkannya hati Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril ketika beliau masih anak-anak, ketika beliau masih kecil. Iya, kemudian bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepada berhala. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sebagaimana juga disebutkan bahwa dari adat buruk kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu terbiasa membuka aurat. Terbiasa membuka aurat. Bahkan kalau mereka mandi di tempat terbuka itu dalam keadaan telanjang dan dilihat oleh satu sama lainnya. Ya, sesama jenisnya tentu saja. Dan itu mereka tidak merasa malu untuk hal tersebut. Nah, kebiasaan buruk tersebut itu terjadi antara sesama laki-laki dan juga antara sesama perempuan. Nah, ya sehingga dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka tidak mengenal batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Makanya sungguh keliru dan salah besar ketika dikatakan bahwasanya berjilbab atau bahkan memakai cadar bagi perempuan itu merupakan adatnya orang Arab. Iya, kita katakan bahwa dahulu orang-orang Arab itu mereka tidak mengenal yang namanya batasan aurat. Bahkan wanitanya itu tidak mengenakan penutup kepala. Jangankan pakai cadar, memakai penutup kepala saja itu mereka tidak kenakan. Nanti setelah datang Islam baru ada syariat menutup kepala bagi perempuan dan juga ada tuntunan dan syariat berhijab dan menutup wajah bagi para perempuan. Nah, maka sungguh keliru apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang liberal mengatakan bahwasanya jilbab atau cadar itu kebiasaan atau adat istiadatnya orang-orang Arab. Ya, apalagi sampai dihubung-hubungkan dengan hal tersebut dikarenakan di tempat mereka adalah tempat yang berpasir, berdebu, sehingga mereka terbiasa sudah mengenakan penutup wajah. Nah, itu tidak ada hubungannya. Itu hanya diada-adakan oleh sebagian mereka. Orang-orang Arab mereka tidak mengenakan hijab para wanitanya, apalagi mengenakan cadar. Mereka terbiasa bahkan membuka aurat. Nah syahidnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Iya. Dan disebutkan di sini wa manahahu kullu khuluqin jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi semua akhlak yang indah. Itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau terutus menjadi nabi dan rasul, beliau sudah dikenal sebagai seorang yang sangat tinggi akhlaknya. Dan ketika Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka sifat tersebut
tidaklah kecuali semakin membuat beliau semakin sempurna dalam akhlaknya. Hingganya Allah Subhanahu wa taala merekomendasi akhlaknya Nabi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Iya. Sehingganya orang-orang musyrikin tidak pernah atau tidak ada mendapati celah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan celaan terhadap akhlak beliau. Sebab akhlaknya Nabi itu sempurna. Dan telah kita sebutkan bahwa betapa banyak orang-orang musyrikin yang justru masuk Islam bukan karena melihat mukjizat Nabi misalnya, atau melihat dan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ada di antara mereka yang masuk Islam karena itu. Tetapi kebanyakannya, kata para ulama, justru mereka masuk Islam karena melihat akhlak Nabi. Justru mereka masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya di dalam dakwah itu sangat penting untuk kita menampakkan yang namanya akhlakul karimah. Seseorang terkadang melihat orang di atas kebaikan itu bukan dia lihat dari akidahnya atau manhajnya, tetapi dia lihat dari akhlaknya. Kalau dia lihat orang ini berakhlak, maka dia akan sanjung dengan setinggi-tingginya. Tetapi kalau dia tidak berakhlak, walaupun punya akidah yang lurus, manhaj yang bagus, maka dia tidak akan menilainya sebagai seorang yang saleh atau orang yang baik. Nah, maka dari sini betapa pentingnya akhlak itu di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan itu telah dinyatakan sendiri oleh para sahabat Nabi bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, bahkan oleh istri beliau sendiri. Ya, ma'ruf kisahnya ketika Nabi SAW baru pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril di Ghor Hira, itu di Gua Hira. Ketika Nabi turun, maka Nabi SAW datang kepada Khadijah, kemudian mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Aku mengkhawatirkan terhadap diriku, ada sesuatu pada diriku ini. Maka Khadijah pun menenangkan Nabi SAW. Kata Khadijah, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, selama-lamanya Allah tidak mungkin menghinakan kamu, wahai suamiku, kata Khadijah. Kenapa? Khadijah beralasan dengan ucapannya tersebut karena ketinggian akhlak Nabi. "Innaka latasilur rahim." Wahai suamiku, engkau itu orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau suka menolong orang, engkau suka memuliakan tamu, engkau suka membantu orang lain. Lihat bagaimana alasan Khadijah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak mungkin dihinakan selama-lamanya dikarenakan akhlaknya Nabi yang luar biasa. Akhlaknya Nabi yang luar biasa. Dan juga telah kita sebutkan bagaimana sahabat terbaik Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk Islam bukan karena mendengarkan ayat Quran, bukan juga karena melihat mukjizat Nabi, tapi karena apa? Melihat kejujuran Nabi SAW dalam segala ucapan beliau. Diberitakan kepada Abu Bakar, Nabi atau kawanmu Muhammad mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar langsung membenarkannya. Abu Bakar langsung membenarkannya. Iya, makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Bahkan ketika Nabi SAW
di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama membenarkan Rasulullah adalah Abu Bakar. Iya. Seandainya Nabi berucap yang lebih hebat daripada itu, yang lebih aneh daripada itu, yang lebih sakti daripada itu, niscaya kata Abu Bakar, aku pasti membenarkannya. Itu orang tidak pernah berucap kecuali kebenaran. Iya. Maka itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya apa yang diucapkan di sini oleh Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala itu adalah hal yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sangat mulia. Ya. Hatta lam yakun yu'raf baina qaumihi illa bil amin. Kata beliau, sehingga Nabi itu tidak dikenal di tengah-tengah kaumnya kecuali dengan julukan sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ini julukan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau digelari dengan Al-Amin. Lamma syahadu min amanatihi, tatkala mereka menyaksikan bagaimana sifat amanah Nabi, wa sidqi hadithihi, dan kejujuran ucapan Nabi, wa taharatihi, dan kesucian Nabi SAW dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, maka ini dari perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian kata Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, falamma balagha isnatai asyarata sana, tatkala Nabi mencapai usia 12 tahun. Tatkala Nabi mencapai usia 12 tahun. Bersama siapa Nabi? Bersama Abu Thalib, karena sudah dari umur 8 tahun dan seterusnya itu selalu bersama dengan Abu Thalib sampai beliau menikah. Maka ketika Nabi berumur 12 tahun, kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam hatta balagha Busra. Nabi melakukan safar perjalanan. Beliau keluar bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Jadi Nabi SAW sudah diperkenalkan dengan perdagangan. Iya. Hatta balagha Busra, sampai beliau tiba di Busra. Busra itu satu kota yang ada di Suriah. Satu kota yang ada di Suriah. Suriah itu bagian dari negeri Syam. Kita sering dengar negeri Syam. Syam itu dulu satu daerah, sekarang sudah terbagi menjadi 4 negara. Syam itu meliputi Lebanon, kemudian Suriah, Palestina, dan Yordania. Itu semuanya dulu dinamakan Syam. Makanya Nabi sampai ke negeri Syam, tepatnya di Busra. Busra itu di mana? Di Suriah. Sampai sekarang ada nama kota Busra itu di Suriah. Nah, itu dulu tempat yang pernah didatangi Nabi safar dari Makkah ke Suriah bersama pamannya Abu Thalib dalam rangka untuk berdagang. Dalam rangka untuk berdagang. Nah, pada peristiwa inilah Nabi pernah berjumpa dengan seorang pendeta yang namanya Bahira. Sebagian menyebut Buhaira. Nah, maka disebutkan fara'ahu Bahira ar-rahibu fa'arafahu bisifatihi. Maka Bahira pun seorang pendeta, ya, pendeta dari agama Nasrani, melihat Nabi. Dan Bahira ini subhanallah itu
namanya memang terdokumentasi di kalangan orang-orang Nasara. Dia punya julukan Jerjis, julukannya pendeta Bahira ini, Jerjis namanya. Nah, dan sampai sekarang masih ada gerejanya di Suriah sana. Iya. Dan ini sejarah-sejarah membuktikan hal tersebut. Jadi pendeta Bahira ini melihat Nabi SAW dan beliau mengetahui dari Nabi SAW sifat kenabian beliau. Iya. Kenapa? Karena memang di dalam kitab Injil itu tertulis bahwasanya akan ada Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Nah, makanya pendeta Bahira itu mengetahui Nabi SAW dari hal tersebut. Iya. Dan disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya pendeta Bahira ini mengetahui tanda nubuwah, tanda kenabian Nabi SAW dari banyak peristiwa. Di antaranya bahwasanya batu dan pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Iya. Dan itu tidaklah terjadi kecuali terhadap seorang Nabi dan Rasul. Nah, dan ini dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap nabi dan rasul, sampai bebatuan dan pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sifat-sifat kenabian ini itu diketahui oleh pendeta Bahira melalui kitab dia, kitab Injil, dan sebelumnya dari kitab Taurat. Ya, alamat-alamat kenabian itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Makanya telah berlalu bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat mengenal sifat Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai disebut dalam Quran, mereka itu mengenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan sampai seperti itu mengenalnya Nabi SAW. Menunjukkan apa? Orang kalau mengenal anaknya sendiri kira-kira bagaimana? Kan betul-betul sangat dekat, ya kan? Betul-betul sangat dekat. Disebutkan dalam Quran, mereka itu kenal Nabi seperti mereka kenal anaknya sendiri. Saking tahunya mereka. Nah, karena mereka memang sudah pelajari dan mereka sudah tunggu-tunggu kehadiran Nabi ini. Nah, hanya ketika Nabi itu bukan dari kalangan mereka saja, mereka langsung tolak. Itu saja sebabnya. Selainnya mereka sudah yakin ini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang disebutkan ada kisah-kisah lain terkait dengan tanda nubuah yang dilihat oleh Bahira, tetapi sanad tentang periwayatan tersebut ini perlu dicek kembali karena ada kelemahannya. Seperti misalnya dikisahkan itu dalam kitab-kitab sejarah, tetapi sanadnya perlu ditinjau ulang, bahwa Nabi itu katanya kalau berjalan tidak punya bayangan. Ya, disebutkan seperti itu. Dan ini tentunya bertentangan ya dengan sifat basyariah, sifat kemanusiaan dari nabi-nabi itu. Betul beliau nabi dan rasul, tapi beliau juga manusia. Dan yang namanya manusia itu pasti punya bayangan. Manusia itu pasti punya bayangan. Juga ada disebutkan riwayat, katanya pendeta Bahira itu melihat nabi itu selalu diteduhi oleh awan. Ini juga masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Namun riwayat yang menyebutkan hal tersebut juga tidak sahih. Ya, riwayat yang menyebutkan hal tersebut tidak sahih. Nah, ya bisa jadi pendeta Bahira itu melihat tanda kenabian Rasulullah itu dari apa? Dari tanda yang memang sudah diletakkan oleh malaikat Jibril. Semenjak Nabi kecil itu sudah dilihat tanda kenabian itu dari belakang punggung Nabi.
Ya, seperti apa namanya telur burung merpati yang itu dilihat oleh para sahabat, bahkan dibuktikan sendiri oleh sahabat Salman Al-Farisi yang melihat tanda kenabian tersebut, dan itu juga dilihat oleh pendeta Bahira. Dilihat oleh pendeta siapa? Pendeta Bahira. Nah, dan juga tanda-tanda yang lain yang beliau lihat dari kitab Injil. Iya, nah di sini ada syubhat yang disebutkan oleh para orientalis. Katanya apa? Nabi itu berguru kepada pendeta Bahira ini. Nah, dari hal tersebut akhirnya Muhammad katanya membuat Quran, ya, karena dia sudah berguru kepada pendeta Bahira. Maka terbentuklah agama yang dia karang sendiri, agama Islam. Itu tuduhan mereka. Padahal Nabi tidaklah berjumpa dengan pendeta Bahira kecuali hanya sebentar saja, dan tidak sempat berguru. Tidak sempat berguru kepada pendeta Bahira ini. Sehingga bagaimana mau dikatakan ya Nabi itu berguru kepada pendeta Bahira kemudian membuat Quran. Lebih-lebih lagi Nabi ketika itu Nabi bisa menulis, Nabi bisa membaca. Nabi seorang ummi. Lebih-lebih lagi Nabi ketika itu masih anak-anak. Jadi sangat jauh tuduhan tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Suriah, ke Busra, untuk berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Iya. Dan memang dari sinilah itu terkenal orang-orang Arab Quraisy itu, mereka melakukan perdagangan ke daerah utara dan daerah selatan. Jadi orang-orang Arab dulu ketika mereka berdagang, mereka pergi ke utara, yaitu ke negeri Syam. Jadi utaranya kota Makkah itu negeri Syam, Suriah, Palestina dan selainnya. Kemudian kadang mereka pergi ke arah selatan. Nah, selatannya kota Makkah itu Yaman. Iya. Selatannya kota Makkah itu Yaman. Nah, jadi di negeri Syam ketika musim dingin dan di Yaman ketika musim panas. Jadi kalau misalnya di musim dingin ya mereka berdagang ke Yaman. Karena apa? Karena di Yaman ketika itu panas. Kalau di musim panas di Makkah, nah mereka pergi ke daerah Syam. Karena negeri Syam ketika itu daerah yang dingin. Nah, ini kan mengisyaratkan apa? Ayat di dalam Quran. Surat apa? Surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka melakukan rihlah, perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Jadi di musim dingin mereka ke negeri Yaman, di musim panas mereka ke negeri Syam. Iya. Nah, itu disebut di dalam Al-Quran. Memang kebiasaan mereka seperti itu. Tetapi ada hikmah di situ. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah, beribadahlah kepada Rabb, Tuhan pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka di waktu mereka lapar. Kemudian apa? Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Ya. Jadi orang-orang Arab Quraisy ketika itu mereka melakukan perdagangan itu dalam keadaan mendapatkan keamanan. Kenapa mereka aman? Padahal waktu itu para penyamun, para perampok itu bertebaran. Itu terkenal itu. Iya. Di negeri Arab ketika itu banyak para penyamun, banyak para perampok. Tetapi kalau orang-orang dari Mekah
itu para penyamun itu mereka tidak berani untuk mendekati orang-orang yang berasal dari Makkah. Kira-kira kenapa? Karena mereka sudah mengenal peristiwa bersejarah dulu, yaitu peristiwa bergajah Abraha dulu, yang mau menyerang Ka'bah kan. Kemudian Abraha dihancurkan. Itu terkenal itu peristiwa itu. Dan dari situ mereka tahu betapa luar biasanya Ka'bah itu. Nah, sehingga pemilik Ka'bah, orang-orang Arab Quraisy, tentunya orang-orang mulia. Makanya para penyamun, para perampok tidak berani mengganggu orang-orang Arab Quraisy. Kalau yang lain, keluar orang-orang lain, oh mereka rampok, tidak merasakan keamanan mereka. Tapi kalau yang keluar orang Arab, tidak berani mereka. Nah, ini pemilik Ka'bah ini yang tidak berani mereka. Sudah ada peristiwa Abraha dibinasakan oleh Allah gara-gara mau menyerang Ka'bah. Itu sudah terkenal. Sampai para penyamun, para perampok tidak berani. Makanya Allah sebutkan itu, wa amanahum min khauf. Dari keutamaan mereka, Allah berikan keamanan. Mereka tidak diganggu. Makanya Nabi bersama Abu Thalib itu pergi berdagang, mereka aman saja, tidak ada yang mereka perlu khawatirkan. Para penyamun lewat saja mereka, tidak berani. Orang Arab ini, orang orang Makkah ini, tidak berani mereka ganggu. Nah ini ikhwani fiddin, azan ya Allah. Jadi peristiwa ini pun rihlah ya, yang dilakukan oleh orang Arab di musim dingin dan di musim panas, itu pun dilakukan sama siapa? Sama Nabi SAW. Di waktu beliau masih kecil. Umur beliau ketika itu baru 12 tahun. Belum balik ketika itu Nabi SAW. Nah ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan ini safar Nabi SAW. Jadi Nabi sewaktu beliau belum diutus, perlu antum ketahui, Nabi pernah melakukan 3 kali safar. Sewaktu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi pernah melakukan berapa kali safar? 3 kali safar. Yang pertama, safarnya Nabi ketika menziarahi bapaknya beliau bersama ibunya ke Madinah. Iya. Karena bapaknya Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Nah, ibu Nabi SAW ketika itu ingin ziarah kubur ke tempat suaminya Abdullah. Maka diajaklah Nabi. Dan ketika itu dari Mekah ke Madinah itu safar, perjalanan jauh. Apalagi dulu orang naik onta, perjalanan jauh. Nah, sehingga Nabi melakukan safar bersama ibunya ketika itu. Iya, bersama ibunya ketika itu safar pertama Nabi. Nah, safar kedua Nabi, nah ini safar Nabi bersama Abu Thalib berdagang ke negeri mana? Ke negeri Syam. Nah, dan safar Nabi yang ketiga ya, itu safarnya Nabi akan nanti kita ceritakan ketika bersama Maisarah. Siapa Maisarah? Budak perempuannya, budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Itu juga berdagang bersama Nabi sebelum Nabi menikahi Khadijah. Itulah 3 kali safar Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi yang pertama ketika bersama ibunya ziarah kubur ke kuburannya Abdullah, bapaknya Nabi. Yang kedua bersama pamannya Abu Thalib safar dagang ke negeri Syam. Kemudian safar yang ketiga safar bersama Maisarah, itu juga untuk berdagang. Nah, sebelum Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kita kembali kepada kisah pendeta Bahira tadi yang mengetahui Nabi SAW melalui apa? Tanda-tanda kenabian beliau, ya kan? Nah, faja'a, maka pendeta Bahira ini pun datang mendatangi Nabi dan Abu Thalib. Wa akhadha biyadihi, lalu pendeta Bahira memegang tangannya Nabi. Dia pegang tangannya Nabi. Wa qala, lalu pendeta Bahira ini berkata, subhanallah, ini kejujuran seorang pendeta Nasrani ketika itu. Apa katanya? Hada sayyidul alamin.
ini anak akan menjadi pimpinan seluruh manusia di alam semesta nanti. Hada Rasulur Rabbil Alamin. Anak ini kelak akan menjadi utusan Allah, Rabb semesta alam. Hada yab'athuhullahu rahmatan lil alamin. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Itu yang keluar dari pendeta Bahira tatkala itu. Subhanallah. Nah, langsung tahu ini Nabi. Jadi menunjukkan kepada kita ikhwani fillah, tanda-tanda kenabian itu, tanda-tanda kenabian Rasulullah itu jelas atau tidak jelas? Sangat jelas. Pendeta Bahira pertama kali ketemu langsung tahu ini Nabi. Nah, orang Yahudi sangat tahu. Jadi tidak ada kesamaran dengan bukti kenabian Nabi itu. Jadi tidak ada yang menolak Rasulullah itu ya kecuali karena kedengkian saja. Hatinya sebenarnya yakin ini Nabi, ini Rasul. Nah, subhanallah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka setelah pendeta Bahira berkata seperti itu, faqila lahu, maka pendeta Bahira ini ditanya, loh, wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana kau tahu akan hal tersebut? Dari mana kau tahu ini seorang nabi? Nah, qala, maka pendeta Bahira berkata, innakum hina aqbaltum minal aqabah lam yabqa syajarah wala hajar illa kharra sajida. Kata pendeta Bahira, sesungguhnya kalian ketika datang tadi dari bukit-bukit itu, tidaklah ada satupun pohon dan tidak ada satupun batu kecuali dia tersungkur sujud kepada anak ini. Dan itu disaksikan oleh pendeta Bahira. Ya walau sujudnya bagaimana, yang jelas pohon-pohon ketika itu yang tadinya tegak berdiri itu tiba-tiba ketika Nabi lewat tiba-tiba turun. Batu-batu pun demikian. Itu kan pemandangan yang sangat aneh, luar biasa kan. Pohon yang tadinya tinggi tiba-tiba menunduk. Batu yang tadinya kokoh berdiri tiba-tiba terturun. Ada apa ini? Itulah sujudnya mereka kepada Nabi SAW. Dan itu disaksikan oleh pendeta Bahira. Subhanallah. Dan kata pendeta Bahira, wala yasjuduna illa linabiyyin. Dan mereka tidak mungkin mau sujud kecuali untuk seorang nabi. Kecuali untuk seorang nabi. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata pendeta Bahira, beliau melanjutkan, wa inna najiduhu fi kutubina. Dan sungguh kami mendapati hal yang demikian itu di dalam kitab-kitab kami. Maksudnya di dalam kitab apa? Kitab Injil. Ada di dalam kitab Injil. Nah, makanya konon katanya ya, dalam Injil, kalau Injil yang sekarang mungkin sudah tidak terlihat lagi ya, karena sudah mengalami banyak perubahan ya kan. Tapi dalam Injil katanya, Injil Barnabas, konon katanya itu masih ada nama Nabi itu tertulis di situ. Nah, dan sifat-sifat kenabian ada pada Injil Barnabas itu. Nah, namun kitab mereka sudah banyak mengalami perubahan demi perubahan, akhirnya sudah terhapus ya, apalagi sudah di zaman sekarang ini. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kata pendeta Bahira, kami dapati semua itu di dalam kitab kami, ada tertulis. Nah, wasa'ala Abu Talibin faraddahu. Maka pendeta Bahira tanya kepada Abu Talib. Dia mau ngetes Abu Talib. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Talib ditanya sama pendeta Bahira, apa hubungan kamu dengan anak ini? Ini Rasulullah Muhammad SAW. Apa hubungan kamu dengan anak ini? Kata pendeta Bahira, kata Abu Talib, huwa bani, ini anak saya. Kata siapa? Abu Talib, ini anak saya. Kata pendeta Bahira, kamu bohong. Pendeta Bahira tahu bahwasanya Abu Talib bohong. Kenapa? Karena pendeta Bahira mengatakan dia seorang nabi, dan nabi yang terakhir ini dia terlahir sebagai anak yatim. Jadi kamu bohong, kata
pendeta Bahira kepada Abu Thalib. Jadi tahu ya, kamu bukan bapaknya. Akhirnya Abu Thalib pun mengaku, betul, saya pamannya. Saya cuman paman. Bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, bapaknya sudah meninggal dunia. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sedetail itu pendeta Bahira ini tahu tentang Nabi SAW, dan beliau ketika itu belum diutus. Beliau ketika itu belum diutus, umurnya baru 12 tahun. Nabi SAW ketika itu masih anak-anak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hanya saja pendeta Bahira ini, ya, saking tahunya lagi terhadap Nabi ini, beliau minta kepada Abu Thalib, faraddahu khaufan alaihi minal yahud. Beliau minta kepada Abu Thalib supaya Nabi itu cepat-cepat dikembalikan, dipulangkan ke Makkah. Kenapa? Beliau khawatir, pendeta Bahira ini khawatir Yahudi, nanti Yahudi tahu, bisa bahaya Nabi Muhammad ini, dia akan bunuh. Kenapa? Orang Yahudi terkenal suka membunuh Nabi, ya kan? Yahudi itu kan pembunuh para nabi. Nabi Yahya itu dibunuh sama Yahudi. Dan disebutkan juga katanya Nabi Zakaria juga dibunuh oleh Yahudi. Dan hampir-hampir mereka membunuh siapa? Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa. Tapi mereka sudah mau membunuh Nabi Isa. Itu Yahudi. Jadi Yahudi itu pembunuh para nabi dan para rasul. Makanya pendeta Bahira tahu, ini kalau ditahu sama Yahudi, selesai Nabi Muhammad ini. Makanya beliau khawatir, cepat pulangkan Nabi Muhammad, cepat pulangkan anakmu ini. Aku khawatir kalau ditahu sama Yahudi, maka dia akan dibunuh. Nah, jadi sangat terkenal bagaimana kebiadaban orang-orang Yahudi itu, ya, sebagai pembunuh Nabi dan Rasul. Ya, jangankan Nabi dari kalangan orang di luar mereka, Nabi dari kalangan mereka saja mereka mau bunuh, apalagi Nabi yang bukan dari kalangan mereka. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita paparkan terkait dengan sejarah Nabi SAW masih dalam masa-masa kecil beliau SAW. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana kisah Nabi ketika melakukan safar ketiganya bersama Maisarah, ya, budak Khadijah radhiyallahu anha, dan bagaimana kisah Nabi menikah dengan Khadijah. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.